Satu kalimat dari konsultan membuat suasana proyek berubah drastis. Pekerjaan ini harus dibongkar dan dikerjakan ulang. Kontraktor yang sudah mengeluarkan biaya, tenaga, dan waktu tentu tidak terima begitu saja. Tidak ada teriakan, tidak ada keributan besar. Tetapi sejak hari itu, hubungan keduanya berubah menjadi perang dingin yang bisa mempengaruhi jalannya proyek. Apa yang sebenarnya terjadi dan siapa yang benar? Mari kita bahas. Banyak orang di luar dunia konstruksi mengira konsultan dan kontraktor selalu berjalan searah, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Keduanya memang bekerja dalam proyek yang sama, namun keduanya memiliki kepentingan dan tanggung jawab yang berbeda. Kontraktor berusaha menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan sesuai anggaran, sementara konsultan bertugas memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi teknis. Ketika kualitas dan kecepatan bertemu, konflik sering tidak bisa dihindari. Salah satu sumber konflik terbesar adalah ketika hasil pekerjaan ditolak. Bayangkan, sebuah pekerjaan pengecoran telah selesai. Semua tenaga kerja merasa tugas mereka berhasil. Namun setelah diperiksa, konsultan menemukan ketidaksesuaian. Bisa karena dimensi tidak tepat, bisa karena mutu pekerjaan diragukan, atau mungkin ada prosedur yang dilewati. Saat itulah kalimat yang paling ditakuti kontraktor sering muncul. Pekerjaan ini harus diperbaiki. Kalimat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Menariknya, konflik proyek tidak selalu berupa pertengkaran terbuka. Justru sering terjadi adalah perang dingin. Komunikasi menjadi kaku, setiap surat dibalas dengan surat, setiap instruksi diminta tertulis, setiap keputusan diperdebatkan berdasarkan dokumen. Hubungan kerja tetap berjalan, tetapi suasana tidak lagi nyaman. Semua pihak mulai lebih berhati-hati, bahkan terkadang saling curiga. Pertanyaan yang sering muncul adalah, siapa yang benar, konsultan atau kontraktor? Jawabannya tidak sesederhana memilih salah satu pihak. Dalam proyek konstruksi, yang benar adalah dokumen kontrak, yang benar adalah spesifikasi teknis, yang benar adalah gambar kerja yang telah disetujui, bukan perasaan, bukan senioritas, dan bukan siapa yang paling keras berbicara saat rapat. Banyak konflik yang sebenarnya bisa selesai dengan cepat, namun masalah menjadi besar ketika ego mengambil ahli. Kontraktor merasa pengalaman lebih banyak, konsultan merasa tanggung jawab mereka lebih besar. Akhirnya, diskusi teknis berubah menjadi pertarungan gengsi. Padahal, setiap hari keterlambatan, keputusan bisa berdampak pada biaya proyek. Proyek yang berhasil bukanlah proyek tanpa konflik. Proyek yang berhasil adalah proyek yang mampu menyelesaikan konflik dengan profesional. Konsultan dan kontraktor sebenarnya berada di dalam satu tim. Tujuan mereka sama, membangun pekerjaan yang aman, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika komunikasi berjalan baik, banyak konflik dapat diselesaikan sebelum menjadi masalah besar. Jadi, ketika Anda melihat konsultan dan kontraktor berdebat di lapangan, jangan langsung menganggap salah satu pihak pasti salah. Bisa jadi keduanya sedang berusaha mempertahankan tanggung jawab masing-masing. Karena di balik setiap bangunan yang berdiri kokoh, sering ada perbedaan pendapat yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Menurut Anda, dalam proyek konstruksi, siapa yang lebih sering memicu konflik? Konsultan atau kontraktor? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.